Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Yes. Oke, semoga antum dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun antum belajar di rumah, tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disingkat IPA. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Mulyaniningsih atau biasa dipanggil Mumu ya. Ibu asalnya dari Pekalongan, kalau tinggalnya di daerah Ciampea Bogor, dekat kampus IPB. Nah, kebetulan Ibu juga alumni IPB, alumni Fisika IPB. Nah, status Ibu sudah punya 1 anak dan 1 suami. Oke, hari ini kita membahas bab tentang objek IPA dan pengamatannya. Dalam bab ini, apa saja yang akan antum pelajari? Yang pertama, antum akan mempelajari tentang namanya penyelidikan IPA. Apa sih penyelidikan IPA itu? Kalau antum sering baca detektif ya, sering baca komik tentang detektif atau film yang temanya tentang detektif itu hampir sama tentang penyelidikan IPA itu. Oke, selanjutnya antum akan belajar namanya besaran dan satuan. Ya, besaran dan satuan. Besaran itu ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Dan satuan pun juga banyak ya, ada namanya satuan internasional, ada juga satuan baku, satuan yang tidak baku. Apa itu? Nanti antum akan pelajari. Yang terakhir, antum akan belajar namanya pengukuran dan pengamatannya. Antum pernah mengukur kan? Ukur apa yo? Ukur amben. Ukur tempat tidur. Oke, kita materi pertama dulu ya. Materi pertama tentang penyelidikan IPA. Apakah antum pernah membaca komik detektif atau film tentang detektif? Apa sih sebenarnya tugas dari detektif itu? Apa sih mereka harus, apa yang mereka kerjakan gitu? Ya, kalau antum pernah menonton atau membaca komik tentang detektif, pasti seorang detektif itu akan menyelidiki sebuah kasus ya, atau masalah yang terjadi. Nah, untuk apa diselidiki? Untuk mencari tahukah siapakah pelakunya, apa motifnya, dan untuk apa dia melakukan hal tersebut ya, si pelaku itu. Oke, tugas seorang detektif. Jadi seorang detektif itu harus mengumpulkan bukti-bukti ya, bukti-bukti pengamatannya ya, yang sudah diamati. Nah, ketika sudah mengumpulkan bukti-buktinya, sudah sesuai faktanya, maka si detektif itu akan mengomunikasikan ke pengadilan mungkin, atau ke orang yang minta dicariin gitu. Wah, si A, si B ternyata ini. Oke, jadi si detektif itu akan memberitahukan, mengomunikasikannya ke umum. Oke, apa sih maksudnya? Jadi penyelidikan IPA itu seperti halnya seorang detektif, ya. Jadi seorang saintis, ya, IPA itu kan biasanya orang yang mendalami ilmu IPA itu kan disebut saintis. Itu akan melakukan penelitian dan penyelidikan untuk menemukan yang dia teliti itu apakah benar atau salah, apakah sesuai dengan fakta atau sesuai konsep atau sesuai dengan prinsipnya. Itu seorang saintis. Siapa yang menjadi seorang saintis? Terus IPA atau ilmu pengetahuan alam itu biasa dikenal itu dengan istilah sains. Ya, dengan istilah sains. Coba menurut antum apa saja sih yang dipelajari dalam mata pelajaran IPA? Ayo, pas SD belajar apa aja? Pasti belajar namanya makhluk hidup, belajar manusia, terus organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia, belajar tumbuhan, batang, daun, akar. Terus kalau di bidang fisikanya itu pasti listrik ya, bikin listrik biar lampunya itu nyala gitu.
Nah, itu yang dipelajari dalam IPA. Nah, IPA atau dikenal dengan sains itu adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Ya, jadi IPA itu mempelajari tentang alam semesta ya, dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Terus IPS apa? Sesuai dengan kalimatnya IPS. IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Berarti ya, IPS itu tentang interaksi antara manusianya. Kalau IPA itu interaksi dengan alam semesta dan interaksi yang terjadi dalamnya. Yang terjadi dalamnya apa? Cara antara manusia dengan tumbuhan, interaksinya seperti apa? Manusia dengan hewan, itu interaksinya seperti apa? Manusia dengan bumi, interaksinya seperti apa? Itu yang dipelajari dalam IPA. Terus IPA itu berawal dari sifat manusia yang penuh kepo. Antum juga suka kepo juga kan orangnya. Ya, manusia itu tipikal orang yang kepo, rasa ingin tahunya itu tinggi. Ya, rasa ingin tahunya tinggi untuk memahami apa saja yang terjadi di alam semesta ini. Oh, kalau antum pasti keponya yang lain ya. Kalau saintis itu keponya tentang bagaimana alam semesta ini bisa terjadi ya. Kalau di Al-Quran itu kan telah dijelaskan ya secara detail. Nah, untuk membuktikannya banyak penelitian yang membuktikan bahwa alam semesta ini ternyata yang mereka buktikan itu hampir sama dengan yang telah dijelaskan di Al-Quran. Terus, siapa saja yang ingin memahami alam semesta? Ya, siapapun yang mau itu pasti bisa menjadi seorang saintis. Oke. Terus, nah untuk menyelidiki tentang hukum-hukum alam, kita harus mempelajari namanya gejala alam dan segala hal yang terlihat di dalamnya. Gejala alam ini mencakup dua hal. Ada dua. Ada namanya gejala biotik. Gejala ini biasanya juga disebut dengan komponen. Ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Kalau biotik itu adalah makhluk hidup. B, ya, depannya B itu adalah makhluk hidup. Contohnya apa makhluk hidup? Contohnya adalah antum. Antum itu apa? Manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup. Selain makhluk hidup apa? Tumbuhan. Tumbuhan kan macam-macam. Ada pohon rambutan, pohon mangga, pohon jambu, pohon apalagi? Pohon cabai. Nah, yang paling kecil itu adalah pohon kecambah. Atau biasanya antum pohon toge ya. Itu juga termasuk tumbuhan. Terus hewan macam-macam. Ada burung, ikan, cacing, ular, ulet. Yang di lautan ada hiu. Terus apa itu? Paus, dinosaurus. Nah, itu juga termasuk hewan. Ingat ya, kalau biotik itu makhluk hidup. Nah, sekarang gejala abiotik. A itu biasanya dikatakan anti. Anti itu artinya tidak. Ya. Jadi kalau abiotik itu adalah benda mati atau bukan makhluk hidup. Contohnya angin, cahaya, air, dan contoh lain juga gunung api. Itu adalah contoh abiotik. Ingat aja, kalau biotik itu yang makhluk hidup ya. Kalau abiotik yang bukan makhluk hidup. Oke? Selanjutnya proses penyelidikan IPA itu ada 3 tahap. Yang pertama pengamatan, terus inferensi itu adalah menyimpulkan, terus yang ketiga adalah mengomunikasikan. Oke, kita bahas satu-satu. Pengamatan, apa sih pengamatan itu? Pengamatan itu merupakan kemampuan mengamati objek-objek dan fenomena alam menggunakan panca indera dan ataupun dengan alat ukur. Jadi pengamatan itu bisa menggunakan panca indera atau alat ukur. Panca indera itu apa aja? Misalkan mata, hidung, mulut, maksudnya di dalam mulut ada lidah, terus telinga, dan kulit. Terus kalau alat ukur misalkan pakai penggaris, mikroskop, jangka sorong, itu namanya alat ukur. Oke? Sekarang kita coba antum amati. Buah apa itu? Apa nama gambar buah di atas? Ya, namanya buah mangga. Coba, kenapa antum tahu itu mangga? Caranya gimana? Coba kalau antum tutup mata, antum kelihatan nggak itu gambar apa? Enggak kan?
Nggak kelihatan kan itu gambar apa? Ketika antum membuka mata antum, ya apa gambar itu? Gambar mangga. Kenapa antum bisa tahu mangga? Karena antum mempunyai mata, ya, mempunyai mata dengan cara melihat, ya, melalui mata. Antum dapat melihat bahwa itu mangga. Dengan cara melihat juga kita bisa menentukan bentuk permukaannya atau wujudnya ataupun warna dari objek yang kita lihat, ya. Dengan mata, dengan cara melihat kita bisa melihat objek tersebut. Oke? Apa yang di depan layar antum? Ya, ada ibu di sini. Lanjut. Coba mati lagi mangga. Apa pertanyaannya? Bagaimana rasanya buah mangga? Ada yang bilang manis, ada yang masem, ya, ada manis, masem. Enak kan makan mangga yang apa? Manis, ya. Kalau masem itu enaknya dirujak. Lanjut. Nah, bagaimana antum bisa mengetahui rasanya itu asam? Asam. Manis. Itu dari mana antum? Ya, dari lidah antum. Lidah antum buat apa? Ya, dari lidah antum itu bisa merasakan rasa dari objek yang kita teliti, ya. Dengan lidah kita dapat mencicipi dan mengetahui rasa atau rasa buah tersebut, ya. Ingat, ya. Dari lidah kita bisa tahu rasa buahnya seperti apa. Lanjut. Coba buah durian. Bagaimana aroma buah tersebut ketika antum nih jalan di pasar? Pasti mencium, ya, luar biasa. Ibu juga nggak, soalnya ibu nggak suka durian, ya. Bagaimana antum tahu bahwa itu baunya tidak enak, baunya tidak sedap? Itu dari mana coba? Ya, dengan bantuan hidung, ya, kita bisa mencium aroma buah tersebut, ya. Oke. Lanjut. Bagaimana permukaan buah tersebut? Gimana tuh permukaan buah tersebut? Biar kita tahu permukaannya halus atau kasar itu dengan cara apa? Dengan cara diraba. Permukaannya kasar sekali karena banyak durinya. Dengan menggunakan kulit, ya, kulit kita bisa meraba permukaan buah tersebut. Atau gini, ketika antum minum nih, antum ambil gelasnya udah terisi air, antum nggak tahu apakah air itu panas, dingin, atau biasa aja. Ketika antum sentuh, wah, ternyata panas. Kenapa antum bisa tahu itu panas? Ya, kenapa antum bisa tahu itu air yang panas? Itu dari kulit antum, ya, kulit antum yang meraba permukaan gelas tersebut. Oke? Lanjut. Gambar apa itu? Yang manis? Bukan itu kok. Bagaimana suara kucing? Nah, antum sering dengar kucing kan? Suaranya meow, meow. Ya. Dengan cara apa antum bisa mendengar suara kucing itu? Dengan telinga kita bisa mendengar suara apapun, ya, suara yang akan kita amati. Contohnya nih, antum di rumah, terus tiba-tiba ada suara nih, apa ya? Suara kucing, meow meow meow. Nah, pasti antum sudah lupa, oh itu kucing. Tanpa antum harus melihatnya. Dengan mendengar, antum bisa mengetahui bahwa ternyata itu kucing. Oke? Terus, berapa berat kucing tersebut? Nah, kalau antum ingin tahu berat kucing tersebut, bagaimana caranya? Ya, antum harus ambil timbangan, si kucing itu harus nimbang. Nah, nanti antum tahu bahwa berat si kucing ini sebesar titik. Oke? Itu untuk dengan menggunakan alat ukur, ya, antum bisa mengetahui berat, tinggi, atau bobotnya, dan lain-lainnya itu dengan alat ukur. Jadi, dengan cara apa alat indahnya tadi? Kalau alat indah dengan melihat, mendengar, mencium, terus mencicipi, mengukur, dan meraba, itu adalah untuk yang bisa kita amati, ya. Terus yang kedua, inferensi atau menyimpulkan. Apa sih menyimpulkan itu? Menyimpulkan itu adalah kesimpulan sementara yang berdasarkan fakta hasil pengamatan serta
konsep dan prinsip yang diketahui. Jadi ketika antum nih, dari contoh, antum mendengar suara kucing, meow meow, pasti antum menyimpulkan, oh itu kucing. Kenapa antum tahu kucing? Karena antum sudah tahu berdasarkan fakta, berdasarkan hasil pendengaran antum sama fakta yang sudah antum ketahui, yaitu bahwa antum itu udah tahu itu namanya kucing. Coba bayi dengan suara kucing meow meow, apakah si bayi itu akan ngomong itu kucing? Coba tahu dari mana bayi kucing? Ya, jadi untuk menyimpulkan itu harus berdasarkan pengamatan, konsep dan faktanya, ya, prinsipnya. Oke, paham? Terus selanjutnya mengomunikasikan. Nah, tadi kan udah nih suara meow meow meow. Ketika antum dengar, terus antum menyimpulkan, terus antum ngomong, ah itu kucing. Itu kan, itu mengomunikasikan. Oke? Terus untuk mengomunikasikan dalam saintis itu ada secara lisan dan secara tulisan. Kalau lisan itu bisa menggunakan untaian kata, ya, dengan kata-kata, itu secara lisan. Atau secara presentasi, ya, istilahnya mah mengomunikasikannya. Terus kalau ada juga secara tulisan. Kalau tulisan itu biasanya berupa laporan. Laporannya seperti apa? Panjang kali lebar antum kalau melihat laporan seorang saintis itu seperti apa. Nah, di dalam laporan itu ada namanya data. Nah, datanya yang ditampilkan itu bisa berupa tabel. Tabel itu dilihat di gambar, ya. Tabel ini namanya tabel. Ada juga yang berupa grafik, ya. Bisa berupa tabel, grafik, dan juga bisa berupa untaian kata. Apa itu untaian kata atau rangkaian kata? Contohnya, hasil pengamatan kami terhadap buah durian itu memiliki permukaan yang kasar dan memiliki aroma yang tidak sedap. Tetapi ketika dibuka, rasanya sangat mantap, ya. Oke, terus data hasil pengamatan. Data hasil pengamatan itu ada dua. Ada kualitatif sama kuantitatif. Ingat, kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu datanya berupa deskripsi, ya, berupa deskripsi, bisa berupa sifatnya atau yang lainnya, ya, itu berupa deskripsi, ya, tidak disajikan dalam angka. Pokoknya ingat, kualitatif itu tidak disajikan dalam angka. Contohnya, buah muda itu memiliki rasa yang masam. Buah mangga yang muda itu memiliki rasa yang masam. Itu deskripsikan dari rasa buah mangga tersebut. Sedangkan kalau kuantitatif itu berupa angka. Ingat, ada an di situ, angka, ingat aja, ya. Kuan, angka. Contohnya, tinggi batang tanaman cabai itu bertambah 3 cm. Ya, tinggi batang tanaman cabai itu bertambah 3 cm. Ingat, kalau kualitatif itu deskripsi, kalau kuantitatif itu berupa angka. Ingat aja pokoknya, kalau kuan, an itu ada angkanya. Bisa cara tulisan ataupun tulisan angka 3 atau kata A, T, I, G, A. Oke? Ingat, ya. Terus, langkah-langkah penyelidikan. Ingat, 5M, bukan 5 cm. Apa aja itu 5M? Yang pertama, antum harus mengamati. Yang kedua, mengklasifikasi, ya, mengklasifikasi. Yang ketiga, memprediksi. Yang keempat, menyimpulkan. Kelima itu mengomunikasikan. Oke, ingat ya 5M. Mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, menyimpulkan, mengomunikasikan. Contohnya nih, antum lagi di luar rumah, melihat pemandangan di angkasa, di langit, coba antum perhatikan. Terus antum mengklasifikasi, oh itu awannya sudah mulai gelap. Itu namanya mengklasifikasi. Karena awan itu kan ada yang awannya agak cerah, terus kalau awannya gelap itu kan ada juga awannya mendung-mendung, itu kan ada, ya, itu kan mengklasifikasi. Terus antum memprediksi,
prediksi. Awannya gelap, pasti bentar lagi turun hujan. Nanti itu prediksi antum ya. Mengamati langit, terus antum mengklasifikasi bahwa awan itu gelap, terus antum memprediksi bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Terus menyimpulkan. Nah, menyimpulkan ini dari mana? Dari hasil pengamatan. Coba antum duduk mulai di situ sejam, 2 jam, 3 jam, ternyata nggak hujan-hujan, cuma mendung-mendung. Enak gitu jadi ya suasananya. Ya, jadi menyimpulkan. Antum menyimpulkan, wah ternyata awannya menipu nih. Awannya gelap tapi ternyata tidak jadi hujan. Itu menyimpulkan. Terus antum mengomunikasikan ke misalkan ke status Facebook, status WA, atau ke adik antum. Antum mengomunikasikan, hari ini saya mengamati langit yang berwarna gelap. Ditunggu-tunggu ternyata tidak jadi hujan. Nah, itu mengomunikasikan. Oke, paham? Lanjut. Sekarang sikap seorang peneliti. Sikap seorang peneliti itu banyak. Yang pertama, mampu membedakan antara opini dan fakta. Mampu membedakan opini dan fakta. Kalau fakta itu sudah sesuai dengan konsep. Kalau opini itu baru pendapat. Contohnya, kemungkinan sore ini hujan. Ya, itu baru ada kata kemungkinan. Kemungkinan itu adalah sebuah opini. Kemungkinan sore ini hujan. Kalau faktanya misalkan berdasarkan berdasarkan pengamatan BMKG hari Senin, kelembapan udara di kota A sekian-sekian. Nah, itu kan sudah berdasarkan hasil pengamatan ya. Ya, itu namanya sesuai fakta. Kalau opini itu baru kemungkinan. Mungkin bisa jadi itu adalah opini. Terus selanjutnya berani mencoba. Seorang saintis itu harus berani coba. Ya, kalau misalkan nih ibu juga tipe kalah coba-coba. Contoh kalau ibu kebiasaan itu bawang putih, ya bawang putih dimasukkan ke lemari es, ya bawang putih dimasukkan ke lemari es dan beberapa minggu, 2 minggu akhirnya tunasnya itu kan muncul, ya. Tapi dampaknya apa? Dampaknya adalah lemari es ibu jadi agak bau sedikit. Ini berani mencoba. Terus jujur. Nah, seorang saintis itu harus jujur. Jujurnya seperti apa? Ketika antum mendapatkan hasil sekian, maka antum harus menuliskannya sekian. Jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Ya, harus jujur. Misalkan antum mengukur meja, panjangnya yang antum dapatkan itu panjang mejanya itu 5 cm. Mungkin meja cm. Misalkan 2 meter mejanya. Antum lebihin dikit. Lebihin kan nggak ada yang tahu. Itu lebihin antum tulis 2,8. Itu nggak boleh ya. Jadi seorang saintis itu harus jujur. Jujur itu mahal. Selanjutnya harus teliti. Saintis itu harus teliti, nggak boleh ceroboh. Ya, harus teliti. Ketika melakukan pengamatan, seorang saintis itu nggak mau coba sekali aja, berkali-kali itu dilakukannya. Misalkan melakukan percobaan A, mengukur ini, nggak mengukurnya itu cuma sekali, itu berkali-kali. Kenapa berkali-kali? Agar mendapatkan data yang akurat. Kalau sekali itu kan cuma data yang antum dapatkan. Kalau berkali-kali, yang biasanya sih 5 kali dilakukan ya. Untuk apa? Untuk membandingkan, ternyata hasil pengamatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu masih berbeda sedikit angkanya, ya. Terus teliti. Terus selanjutnya ingin tahu. Ingin tahunya seperti apa? Ingin tahunya adalah kepo. Ya, contoh ibu tadi itu ya. Bawang putih dimasukkan ke lemari es, apakah tunasnya akan ada atau tidak? Ternyata ada. Itu kepo, ingin tahu. Terus kadang juga suka iseng ya, nasi yang lama ibu masukin ke nggak ibu ambil nasinya, masih di Magicom merek ya, masukin di situ beberapa hari ternyata nasinya jadi lembab gitu. Kayak mau ingin tahu kayak apa.
Terus juga ibu juga kepo juga masih tentang nasi, karena ibu kepo tentang pembusukan. Jadi nasi masukin ayam seminggu tutup, ternyata banyak hewannya juga nanti. Selanjutnya objektif ya, harus objektif. Apa itu objektif? Ya harus objektif, seorang saintis itu harus objektif. Objektif itu adalah menemukan hasil penelitiannya itu tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Contohnya ya, objektif itu tidak boleh dipengaruhi perasaan pribadi. Contohnya, ini rasanya bau nih, itu kan perasaan aja, ternyata nggak bau ya, nggak boleh pakai perasaan. Bagi wanita ya, nggak boleh pakai perasaan kalau memiliki sesuatu. Terus selanjutnya harus bekerja sama. Seorang saintis itu tidak bisa bekerja sendiri, kita pasti akan bekerja sama dengan orang lain. Oke? Terus selanjutnya terbuka dan fleksibel ya, harus terbuka. Ketika ada orang meminta pendapat ini, antum harus terbuka mengemukakan pendapat antum. Terus juga bertanggung jawab ya, seorang saintis itu harus bertanggung jawab. Contohnya antum mencahin gelas di lab, itu antum harus tanggung jawab untuk membelikan gelasnya, bukan memberikan uangnya. Oke? Terus contoh juga antum penelitian tentang limbah. Nah, ketika antum sudah selesai meneliti limbah, jadi limbah yang antum teliti itu harus dibuang dengan dibuangnya itu harus difilter dulu ya, disaring dulu, jangan asal dibuang. Karena kalau kita antum asal dibuang, itu harus bertanggung jawab di lingkungan sekitar antum ya. Khawatirnya nanti di lingkungan sekitar antum itu jadi berbau. Terus selanjutnya ulet dan gigih ya, harus semangat kalau seorang saintis tuh. Terus selanjutnya tetap bersyukur ya, selalu bersyukur atas semua yang telah diberikan. Nah, terus kenapa sih antum harus belajar IPA? Yang pertama, memahami lingkungan sekitar antum. Antum ketika sudah belajar IPA, pasti antum akan memahami lingkungan sekitar antum, jadi peduli terhadap lingkungan. Terus dapat menyelesaikan masalah. Ini biasanya di kasus bidang fisika ya. Antum ketika mempelajari fisika pasti bisa menyelesaikan suatu masalah. Karena fisika itu soal. Terus untuk menyelesaikannya antum harus tahu konsepnya dulu, baru ke rumus, baru ke hitung. Kalau matematika kan rumus ke hitung. Kalau fisika harus tahu konsepnya dulu. Terus berpikir logis dan kritis. Nah, terus objek yang dipelajari di IPA apa aja? Ada 3 bidang, fisika, kimia, dan biologi. Kalau fisika itu tentang aspek alam semesta, fenomena alam, contohnya gunung, lautan, bumi, tata surya, gaya, terus usaha, itu fisika. Terus kalau biologi itu biasanya terkait makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya ya. Biologi biasanya terkait makhluk hidup seperti apa? Tumbuhan, manusia, hewan, ingat virus, bakteri itu juga dibahas di biologi. Terus terakhir kimia. Kimia itu terkait reaksi-reaksi alam. Contohnya adalah asam dan basa. Kalau di SMA nanti levelnya tinggi ada lagi ya. Oke, sampai sini. Oke, terima kasih. Kalau misalkan antum belum paham terkait ini, silakan bisa menghubungi ibu langsung ya, Japri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.